Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi sebagai bentuk modal ekonomi berbasis model Cobb Douglas. Latar belakang, kol atau kubis merupakan tanaman sayur famili berbasis Pikae berupa tumbuhan berbatang zaman purbakala itu 2500 sampai 2000 Masehi dan merupakan tanaman yang dipuja dan dimuliakan. Kubis atau kol dengan nama latin Brassica oleracea falciparum. Pada mulanya merupakan tumbuhan liar di daerah tropik. Tanaman ini berasal dari daerah Eropa yang ditemukan pertama di Siprus, Italia, dan Mediterranean. Tanaman kubis termasuk dalam golongan tanaman sayuran musim atau umur pendek. Tanaman kubis hanya dapat berproduksi satu kali, setelah itu akan mati. Pemanenan kubis dilakukan pada saat umur kubis mencapai 60 hari setelah tanam. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing dari produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Tiga, untuk mengetahui bagaimana kondisi skala usia yang dijalani ini, yaitu IRS, DRS, dan CRS. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani kubis dan kuesioner yang ditulis secara sengaja. Dan sampel diambil sebanyak 30 responden. Populasi sebanyak 5 orang ditetapkan sengaja dengan 40% total populasi 30 kali 40%. Dengan pertimbangan bahwa penduduk tersebut merupakan sentra produksi kubis, sementara data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan literatur pustaka yang berhubungan dengan ini. Selanjutnya, spesifikasi model. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kubis, dalam penelitian ini menggunakan analisis fungsi produksi Cobb Douglas dengan rumus persamaan ln-Y sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 1 tambah beta 2 2 tambah beta 3 ln x3 tambah beta 4 ln x4 tambah beta 5 ln x5 tambah x. Keterangan Y jumlah produksi, x1 terus lahan, x2 jumlah bibit, x3 x pestisida, 5 pupuk, beta 0 kurang beta 1 EL sama dengan error lain. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, nama variabel konstanta, progression regresinya 61,2556 dan standar errornya min 13,578 dan F hitungnya 36,789. Lahan yaitu progression regresinya 0,64 dan F hitungnya 0,5784 dan standar errornya 0,8648. Jumlah bibit yaitu koefisien regresi 35,764, standar errornya min 4, min 46,754 dan hitungnya 47. Dan tenaga kerja koefisien regresi yaitu 0,7653 dan standar errornya min 27,805 dan F hitung 1,746. Selanjutnya pestisida yaitu koefisien regresi 0,7634, standar errornya 0,9834 dan hitung 0,8674. Selanjutnya pupuk koefisien regresi 13,864 dan F hitung 1,086 dan standar errornya 0,7653. R kuadratnya yaitu standar errornya 0,7935 dan F hitungnya 34,645. Selanjutnya pembahasan hasil estimasi didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,7935, artinya variasi terjadi pada variabel produksi dan pendapatan dapat dikatakan oleh variabel luas lahan, jumlah bibit,
jumlah benih, jumlah tenaga kerja setiap yaitu 53,15% dan sisanya sebesar 25,46% dijelaskan oleh variabel lain dalam model. Selanjutnya pengujian hipotesis. Uji parsial digunakan untuk apakah sebuah variabel bebas X benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel tarikat Y. Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel tarikat Y. Hipotesis untuk uji adalah uji parsial ini menggunakan uji T, yaitu jika T hitung lebih besar T tabel atau T hitung kurang T tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh nyata terhadap tarikat. Dan variabel luas lahan yaitu T hitung 0,654 lebih kecil dari 0,8648 diterima, H0 dan H1 ditolak, artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tarikat. Variabel jumlah bibit T hitung 35,764 lebih kecil T tabel min 46,754 diterima H1 dan ditolak, variabel jumlah bibit berpengaruh nyata terhadap variabel tarikat. Variabel jumlah tenaga kerja yaitu T hitung 0,7653 lebih besar dari T tabel min 27,85 diterima H0 dan ditolak H1. Artinya variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap variabel tarikat. Kesimpulannya yaitu variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja, pestisida, pupuk tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Ini dikarenakan T tabel lebih besar dari nilai T itu yang didapat, serta variabel jumlah bibit sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dikarenakan T tabel lebih kecil daripada nilai T itu. Sarannya yaitu dalam penelitian ini tidak memperhatikan perbedaan luas lahan yang digunakan oleh responden dalam pengukuran efisiensi, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah adanya perbandingan kategori luas lahan dalam pengukuran tingkat koefisien. Itulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.